فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah asar di atas itu sahih? Yaitu tertulis di sini faedah dari Abu Sulaiman Ambon hadahullah, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ittaqu firasatal ulama atau farasatal ulama fa innahum yanzuruna bi nurillah. Waspadalah pada firasat para ulama karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Innahu syai'un yaqdhifuhu Allahu fi qulubihim wa ala alsinatihim. Sesungguhnya mereka melihat kemudian apa? Firasat itu adalah sesuatu yang Allah tancapkan di dalam hati mereka, terucap melalui lisan mereka. Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih Ibnu Abdul Bar. Pertanyaannya, apakah sahih dan bagaimana cara mengkompromikan asar di atas dengan keadaan realita saat ini? Jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asar ini datang dinisbatkan kepada Abu Darda. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih mengatakan wa an Abi Darda annahu kana yaqul iyyakum wa firasatal ulama, dan seterusnya, dan mengatakan wa ruwiya marfu'an iyyakum wa firasatul ulama fa innahum yanzuruna bi nurillah. Tapi sama sekali Ibnu Abdul Bar tidak mendatangkan sanadnya. Sementara kita Sunni Salafi diajari untuk melihat sesuatu dengan melihat asar-asar itu dengan memperhatikan apakah sanadnya sahih ataukah tidak, untuk kemudian dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam takhrij ahadits Ihya Ulumiddin, setelah menyebutkan asar dari sejumlah sanad, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, dan seterusnya. Dan kemudian beliau menyebutkan dan juga diriwayatkan oleh Al-Askari min hadis Ibnil Mubarak an Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir an Umair ibni Hani an Abi Darda min qawlihi ittaqu firasatal ulama fa innahum yanzuruna binurillah, dan seterusnya. Beliau mengatakan wa kulluha dhaifah, semuanya itu lemah. Thayyib. Dan juga pelemahan ini dan pembahasan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala di dalam Maqasidul Hasanah, mengatakan semuanya lemah. Tayyib, untuk yang lafadz ini ataupun lafadz itu. Demikian pula dinukilkan oleh Al-Hafidh Al-Ijluni di dalam Kashful Khafa. Maka kesimpulannya, asar yang dinisbatkan kepada Abu Darda itu adalah lemah. Kalau memang ada sanad yang sahih, tolong saya dibagi tahu buktinya. Tayyib, ini jawaban pertama, sanadnya itu lemah. Tayyib, kemudian jawaban yang kedua, apa yang diinginkan oleh Abu Sulaiman dengan menyebarkan asar semacam itu di hari-hari ini, yang mana banyak pola-pola dakwah sekarang justru kembalinya adalah kepada seruan untuk taklid kepada orang-orang besar. Untuk apa dia menyebarkan itu pada zaman sekarang? Apakah dia ingin membatalkan ucapan dia sendiri tentang penghizbiyahan Abu Hazim dengan hujah-hujah, hanya semata-mata asar yang semacam ini, firasat ulama? Jawaban yang ketiga, kenapa dia tidak menyebarkan asar ini, dia dan syekh dia, pada hari-hari fitnahnya Adani dan fitnah Masyayikh Ibanah? Bagaimana pandangan engkau, wahai si penulis, jika ada salah seorang tulab damaj waktu itu di situ, atau salah seorang dari asatidah Indonesia di Indonesia menyebarkan asar itu di hari-hari tadi, di hari-hari itu, yang mana pada waktu itu para masyayikh Ibanah dan Luqmaniyun mengatakan, rujuklah kepada para ulama, ikutilah para ulama, jangan mendahului para ulama. Kalian tidak mau ikut ulama, kalian tersesat, ulama tidak bersama kalian. Sampai-sampai tertulis di dalam kitab Ibanah Muhammad Al-Imam, wajibnya rujuk kepada ulama. Nah, gimana pandanganmu?
Apabila ada salah seorang pelajar Damaj ternyata mendengung-dengungkan itu juga, kamu anggap dia ikut Syekh Yahya atau ikut para masyayikh Ibanah kalau macam itu? Demikian pula ada asatidzah Indonesia yang tahu-tahu mengucapkan kalimat itu di masa itu, mengikuti pola kalimatnya masyayikh Ibanah dan Luqmaniyun. Kamu akan menganggap dia termasuk barisan siapa? Tayyib. Itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, kenapa engkau, wahai si penulis, tidak berpegang dengan asar macam itu saja? Kemudian engkau menerima kalam Syekh Rabi' atau kalam para masyayikh waktu itu yang mengkritik dan mentahdir syekhmu sebagai haddadi, sebagai ahlul ghulu dan seterusnya pada hari-hari itu. Kenapa engkau tidak sekalian saja menerima kalam Syekh Rabi' atau kalam Ubaid al-Jabiri atau kalam Muhammad al-Imam atau kalam Muhammad bin Abdul Wahab al-Busabi dan yang lain-lain di hari-hari itu? Firasat mereka terhadap syekhmu, kenapa engkau nggak terima sekalian dengan alasan hati-hati waspada terhadap firasat ulama? Sementara di hari-hari itu syekhmu tidak mengklaim dirinya ulama. Justru yang terkenal sebagai ulama di dunia dakwah salafiyah justru adalah syekh-syekh yang mentahdir Syekh Yahya. Kenapa engkau tidak terima kalam para syekh tadi terhadap syekhmu aja dengan alasan hati-hati dengan firasat ulama? Sementara Syekh Muqbil Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Tuhfatul Mujib halaman yang ke-160 beliau mengatakan Asy-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, beliau adalah ayat dari ayat-ayat Allah di dalam mengetahui hizbiyun. Demikian pula di dalam rekaman kaset As'ilah Sunniyah li Allamah Ad-Diyar Al-Yamaniyah, As'ilah Syababit Taif, Syekh Al-Imam Al-Wadi'i mengatakan min absarin nasi bil jama'at wa bidakhonil jama'at fi hadal asr al-akh Asy-Syekh Rabi' bin Hadi al-Hafizahullah, termasuk orang yang paling kuat basirahnya terhadap jamaah-jamaah dan terhadap asab jamaah-jamaah di zaman ini adalah al-akh Asy-Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah. Man qala lahu Asy-Syekh Rabi' bin Hadi annahu hizbi sayangkashifu lakum ba'da ayyam annahu hizbi. Barang siapa dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi dia itu hizbi, maka akan tersingkap untuk kalian setelah sekian hari dia itu memang hizbi. Satadkuruna dzalik, kalian akan ingat itu. Tayyib, kenapa di hari-hari itu engkau tidak menerima saja kalam itu? Kalam yang semacam itu. Asy-Syekh Rabi' menurut Imam Al-Wadi'i adalah termasuk ulama yang paling kuat firasatnya terhadap para pemilik gerakan-gerakan dakwah. Kenapa engkau tidak menerima firasat Syekh Rabi' terhadap syekhmu di hari-hari itu? Apakah dengan sebab tidak dibina oleh hujjah? Atau lalu kenapa sekarang engkau justru berusaha untuk melemahkan kaki-kaki para ikhwah yang dibina di atas hujjah-hujjah yang kuat? Dengan cara engkau berusaha mengajak mereka sedikit demi sedikit secara halus untuk rujuk kepada masyayikh kamu dan membatalkan hujah-hujah yang ada dengan semata-mata firasat ulama, ikut orang besar dan semacam itu. Jawaban yang kelima, bagaimana kita akan beramal dengan asar macam tadi? Jika asar tadi sahih, gimana cara kita beramal? Ajari coba. Apakah maknanya setiap pembahasan ilmi dan setiap burhan yang qawi, burhan yang kuat dan hukum yang dibina di atas bayinah yang terang itu menjadi batal, itu menjadi harus digagalkan disebabkan karena ucapan seorang alim dari ulama yang mengatakan menurut firasat saya hukum ini hukumnya menyelisihi itu, hukum kalian menyelisihi firasat saya? Apakah dalam keadaan orang alim tadi tidak menampilkan bayinah yang kuat untuk membatalkan hukum yang telah ditegakkan oleh orang yang dia lawan, orang yang dia ingin membatalkan hukumnya? Apakah seperti ini maslak Al-Quran? Apakah seperti ini metode yang diajarkan oleh Nabi? Apakah seperti ini praktek para salaf? Bahwasanya seseorang berpaling dari mengamalkan firman Allah Ta'ala, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kalian jika kalian adalah orang benar. Apakah seperti ini dibatalkan dengan semata-mata firasat seorang alim? Apakah memang boleh di dalam Al-Quran
di dalam sunnah dan di dalam dakwah, di dalam ajaran para salafus saleh, bahwasanya hukum yang dibina di atas dalil-dalil dan hujjah-hujjah serta bukti-bukti bahwasanya si fulan itu muqtadi atau hizbi menjadi batal dengan ucapan orang alim, oh bukan, firasatku mengatakan fulan itu bukan hizbi, fulan bukan muqtadi, bahkan dia adalah orang yang baik, dia adalah salafi yang baik, dia mengirimkan murid-muridnya dari waktu ke waktu ke markis kami. Apakah seperti ini? Apakah boleh seperti ini? Jawaban yang keenam, apakah firasat memang milik syekhmu semata dan orang lain tidak berhak memiliki firasat? Apakah firasat syekhmu itu yang diterima sementara firasat orang lain tertolak? Apa hujahmu? Jawaban yang ketujuh, apa sebab-sebab yang menguatkan firasat? Coba, apa coba? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, yang menguatkan firasat adalah kekuatan iman dan takwa. Apakah engkau akan mengklaim dan mendakwakan memang syekhmu saja yang memiliki kekuatan iman dan takwa, yang lain tidak? Apa bukti dan bayinahmu? Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, yang menguatkan firasat adalah yaitu jujurnya lisan. Apakah engkau akan mengklaim hanya syekhmu yang jujur, lisannya yang tidak berubah, dari fitnah ke fitnah kalamnya tidak berubah, manhajnya tidak berubah, atau kaidahnya tidak berubah, dan yang lain yang selalu berubah, hanya syekhmu yang jujur, orang lain tidak punya kejujuran? Dan Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa menyebutkan termasuk sebab kuatnya firasat adalah memakan yang halal. Apakah engkau akan mengklaim hanya syekhmu yang memakan yang halal, orang lain tidak memakan yang halal, orang lain makan yang haram? Apakah engkau lupa, engkau telah cerita kepada kami di hadapan banyak ikhwah bahwasanya Syekh Fulan dan Syekh Fulan yang sekarang justru termasuk dari rombongan yang engkau kuluskan, dia meminta ini, meminta itu, suka meminta-minta. Ana tak tahu, engkau yang memberitahu saya. Suka minta-minta ini, minta-minta itu. Baik. Apakah menurutmu minta-minta tadi halal, padahal dulu pada waktu engkau cerita, engkau dengan mencela, membandingkan dengan lain situasi ketika dakwah, ketika sedang melawan Hizbul Jadid, yang mana Hizbul Jadid suka meminta-minta, sementara syekh kita nampak bersih dan sangat mencela perbuatan meminta-minta, dan itu termasuk dosa besar. Tayyib. Lalu apakah engkau masih mengklaim hanya syekhmu saja dan rombongan syekhmu yang memakan yang halal, sementara yang selain mereka justru tidak memakan yang halal? Begitukah? Tayyib. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, termasuk sebab kuatnya firasat adalah kesamaan antara zahir dan batin. Apakah hanya syekhmu yang memiliki kesamaan zahir dan batin, yang selain dia itu tidak konsisten zahir dan batinnya? Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kalam yang seperti kalam Syekhul Islam tentang masalah ini, tentang sebab-sebab kuatnya firasat. Apakah engkau mengklaim, Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, apakah engkau mengklaim hanya syekhmu dan rombongan syekhmu lah yang seperti itu, yang lain tidak punya? Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Makhraj Minal Fitnah, bahwa beliau mengatakan, kalau tidak salah lafadznya, ana sudah mencatat dalam buku khusus tentang ini, pembahasan masalah firasat. Tayyib. Kullama izdadat mumarasatu da'i izdadat firasatuh au qawiyat firasatuh, yaitu semakin banyak perlatihan dan pengalaman yang dialami oleh pendakwah, maka semakin kuat pula firasat dia. Apakah engkau akan mendakwakan dan mengklaim bahwasanya hanya syekh-syekhmu itulah juru dakwah, yang lain bukan juru dakwah, yang lain bahkan tidak layak dikatakan sebagai pendakwah? Apakah engkau akan mengklaim hanya syekhmu yang memiliki perlatihan yang lama dan juga pengalaman yang lama? Apakah seperti itu? Yang lain tidak punya pengalaman, yang lain pengalamannya selalu lemah dibanding syekhmu. Kita tidak mengatakan syekhmu pengalamannya lemah, syekhmu pengalamannya banyak. Baik, tapi apakah hanya dia? Apakah engkau tidak tahu atau pura-pura lupa atau bagaimana ketika berapa kali kami lapor ke syekh-syekh tersebut, ini si fulan mengucapkan ini, si fulan punya syubhat begini, tapi langsung syekhmu mengatakan apa? Fulan tidak, si Luqman tidak banyak pengaruhnya itu. Apakah memang dia tahu kenyataan di Indonesia fulan si Luqman tidak punya pengaruh di hari-hari itu?
Juga ketika kami datang kepada syekhmu untuk mengatakan, syekhmu ya syekh ana juga. Tapi karena engkau yang terlalu mengkultus, ana katakan syekhmu. Ketika lain lagi, yaitu siapa itu? Yang dijuluki sebagai fakih Indonesia itu Muhammad Syarbini. Dia mendatangkan syubhat begini, langsung syekhmu dan sejumlah syekh yang bersamanya mengatakan, fulan itu nggak ada pengaruhnya. Betulkah di hari-hari itu orang-orang tadi tidak ada pengaruhnya terhadap dakwah salafiyah di Indonesia? Malah dibantah oleh para ikhwah di waktu itu. Justru para ikhwah banyak yang lebih terpengaruh dan terkesan dan taat kepada Luqman Syarbini dan yang lain-lain daripada syekh yang dianggap terlalu ekstrim, melarang minta-minta, melarang apalagi itu, melarang jam'iyah dan sebagainya. Padahal kita ingin menceritakan rincian syubhatnya gini. Lalu bagaimana akan dikatakan bahwasanya yang selain syekhmu itu tak punya pengalaman langsung menghadapi di lapangan syubhat yang terperinci dan bagaimana menghadapinya secara terperinci satu persatu? Dan apakah hanya syekhmu yang memiliki pengalaman yang banyak sementara yang bukan syekhmu tidak punya pengalaman ketika menghadapi syubhat terperinci, belasan syubhat dari orang Makkah, belasan syubhat dari orang Madinah, syubhat yang terkait dengan hizbiyah, dan juga orang dari Mesir, dan juga orang dari Emirat, dan juga orang dari Qatar, dan seterusnya. Hanya syekhmu yang punya pengalaman, sehingga hanya dia yang punya firasat yang kuat, sementara yang langsung memiliki musuh berhadapan langsung dengan syubhat yang sangat terperinci, tidak dianggap punya pengalaman kah? Apakah seperti itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu jawaban terakhir, jawaban yang ke-8. Apakah firasat adalah hujjah? Apa dalilnya? Firasat itu hujjah. Sementara kita diajari berpegang hujjah dan berjalan dengan hujjah. Ini cukup untuk membatalkan kalau engkau memang usahamu ternyata seperti itu. Apakah memang firasat itu hujjah syar'iyyah? Jawab, tafadhol. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.